Pemirsa Voice of Jakarta, kisruh kepemilikan melanda perusahaan tambang nikel PT Bososi Pratama. Terjadi dualisme izin usaha pertambangan atau IUP yang memicu sengketa hukum dan dugaan pemalsuan dokumen. Persoalan mencuat setelah muncul klaim kepemilikan saham oleh PT Palmina Adikarya Sejati yang meminta penghentian aktivitas tambang. Sementara pihak Jason Karyatun, pemegang saham mayoritas, menempuh jalur hukum. Hingga putusan Mahkamah Agung, kepemilikan saham dinyatakan sah berada di pihak Jason Karyatun. Namun dugaan aktivitas tambang ilegal selama hampir 2 tahun disebut menyebabkan kerugian hingga 2 triliun rupiah. Apakah benar Pak Menteri? Ya mohon maaf, Pak Menteri jangan bermain-main tentang ini. Dulu. Jangan sampai, ya mohon maaf nih, kami sayang dengan Pak Menteri. Jangan sampai Pak Menteri bermain api di sini. Kisruh perusahaan tambang nikel perseroan terbatas atau PT Bososi Pratama terjadi dualisme kepemilikan izin usaha pertambangan atau IUP, sehingga memicu sengketa hukum, dugaan pemalsuan dokumen, dan perubahan legalitas perseroan dan kepemilikan saham. Sebelumnya, PT Bososi Pratama, perusahaan yang bergerak di bidang sektor pertambangan nikel, beroperasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, telah terjual oleh PT Kami Maju Indonesia. Mayoritas pemegang saham, Jasos Karyatun, Andreas Kevin Wijaya selaku direktur, dan Edwin Salim sebagai komisaris. Permasalahan dualisme timbul setelah PT Palmina Adikarya Sejati mengklaim sebagai pemegang saham PT Bososi Pratama dan mengumumkan peringatannya kepada masyarakat dan pihak terkait untuk tidak melakukan tindakan hukum dan menghentikan aktivitas pertambangan. Klien kami, pada saat itu dia membeli perusahaan itu ke Pak Andi Uci 2015, sekitar tahun 2015 ya, untuk pasti saya belum tahu. Nah, Pak Andi Uci terus Andi Uci juga menjual ke pihak lain lagi gitu. Nah, ya kami merasakan dirugikan dong. Kira kan begitu. Ya bagaimana ini kan kita upayakan ke jalur hukum. Kalau menurut kami, ya mohon maaf, kami juga tidak paham dengan prinsipnya AHU. Kenapa tiba-tiba diblokir? Padahal sudah jelas ada putusan pengadilan, bahkan sampai PK, dan juga ada akte terakhir kami. Jadi kalau untuk berbicara tentang kepastian hukum, kami sudah lengkap semua. Seharusnya kan mereka tahu ini diblokir karena misalkan bla 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 bla. Itu tidak, cuma menyampaikan itu kewenangannya Pak Menteri. Loh, apakah benar Pak Menteri? Ya mohon maaf, Pak Menteri jangan bermain-main tentang ini. Dulu. Jangan sampai, ya mohon maaf nih, kami sayang dengan Pak Menteri. Jangan sampai Pak Menteri bermain api di sini. Jadi ya mungkin begini, kami akan melaporkan pihak AHU ini ke Barreskrim kalau diperlukan atau ke Mabes Polri gitu. Kenapa tidak membuka blokir ini? Padahal sudah ada kekuatan hukuman tetap. Jason Karyatun selaku pemegang saham mayoritas PT Bososi Pratama melaporkan permasalahan ini ke jalur peradilan perdata dan melaporkan ke Kementerian Hukum, Kementerian ESDM, serta instansi terkait untuk memblokir pengesahan dokumen yang mengubah posisi kepemilikan usaha tambang. Setelah melalui proses peradilan wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, pihak Jason Karyatun dimenangkan oleh putusan peradilan. Sah hingga putusan dalam perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung mengeluarkan surat kepemilikan saham PT Bososi Pratama. Merasa terzolimi, melalui kuasa hukumnya Yayan Septiadi SH melihat ada yang janggal atas prosedur integrasi legalitas PT Bososi Pratama yang terblokir pihak Dirjen AHU Kemenkumham, sehingga melakukan upaya hukum. Dalam kasus ini, dengan adanya aktivitas pertambangan ilegal selama kurang lebih 2 tahun, pihak Jason Karyatun mengalami kerugian ditaksir hingga 2 triliun rupiah.